Halo, saya Amanda Dasrul. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Dr. Supriyanto Darmorejo selaku Direktur Utama RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Jawa Timur. Nah, Bapak, kita bisa bincang-bincang sebentar nih Pak terkait temanya Leader as a Teacher. Nah, Pak, mungkin sebagai permulaan bisa diceritakan nih Pak, Bapak sebagai leader dari RSUD Tulungagung ini, kegiatannya sehari-hari tuh ngapain aja sih Pak pertama kali datang ke sini? Iya, sebagai Direktur RSUD Dr. Iskak, Direktur Utama ya, tentunya memastikan bahwa manajemen klinis dan manajemen corporate itu berjalan baik. Karena di sini ini ada dua manajemen besar, yaitu manajemen corporate dan manajemen klinis. Yang mana manajemen corporate dan manajemen klinis ini sama-sama pentingnya untuk membackup agar penyelenggaraan rumah sakitan ini sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu menciptakan sebuah rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan patient center care dan patient safety untuk tujuan kesembuhan yang paripurna. Baik, nah Pak, tadi kan saya juga sempat ikut kegiatannya Pak Pri nih, pagi-pagi tadi menyambangi tiap-tiap poli, beberapa bagian rumah sakit, itu apakah juga menjadi salah satu upaya gitu untuk memastikan bahwa sistem rumah sakit berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu Pak? Ya, biarpun kita sudah menerapkan teknologi informasi untuk mengawal itu, supaya mereka patuh dan taat semua, intinya mempertahankan supaya mereka taat di dalam standar operating procedure. Saya lihat banyak sekali nih piagam-piagam penghargaan baik dari kancah nasional maupun internasional. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Pak, penghargaan yang paling berkesan gitu Pak untuk RSUD Tulungagung mungkin? Dari International Hospital Federation, jadi Perhimpunan Rumah Sakit Sedunia. Accessibility, kemudian social responsibility. Bisnis rumah sakit itu sekarang mestinya dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang dilayani banyak, kita nggak bisa nunggu di dalam rumah sakit. Sehingga harus proaktif menjadi pre-hospital care, melayani orang dari depan, makanya ruang dan waktu, kapanpun, jam berapapun harus bisa diakses. Diaksesnya ya dimanapun, di rumah-rumah mereka, di jalan, di mana, semua diakses. Social responsibility, kan kita harus punya spare anggaran untuk persiapan ketika ada orang yang berobat kemudian duitnya kurang atau tidak ada sama sekali bahkan. Mungkin apa nih yang bisa disampaikan kiat-kiatnya yang Pak Pri lakukan untuk menjadikan RSUD Dr. Iskak Tulungagung seperti hari ini? Ikhlas menolong orang lain, itu pada hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri. Saya melakukan kegiatan ini kan untuk menolong orang yang lagi susah. Pastilah kemudahan-kemudahan di dalam manajemen ini nanti akan kita dapatkan. Keberhasilan rumah sakit itu kan bergantung juga nih Pak atas kerjasama dari nakes dan juga tim dokternya. Nah, bagaimana sih Pak Pri selaku Dirut ini untuk mengayomi atau menggandeng mereka semua untuk bisa bekerja sama-sama mau untuk menjalankan sistem yang Pak Pri terapkan? Memanusiakan manusia secara proporsional. Jadi mereka harus bisa bekerja profesional dengan jasa yang proporsional. Supaya mereka bisa bekerja profesional, tentu saja organisasinya ini harus juga dikelola dengan profesional. Supaya organisasinya ini bisa terkelola profesional, saya sebagai Direktur Utama itu berkewajiban menjaga organisasi ini agar campur tangan apapun dalam bentuknya dari luar maupun dari internal itu bisa terakomodir dengan baik tanpa kemudian kita melanggar hukum. Bagaimana sih Bapak membangun kolaborasi dalam pelayanan dan juga pendidikan dengan stakeholder baik yang dari dalam maupun dari luar negeri ini Pak? Kuncinya adalah communication skill. Orang kalau tidak berkepribadian kuat,
tidak punya integritas, tidak punya adab yang baik, tidak mungkin dia punya communication skill yang bagus. Communication skill, interpersonal relationship itu nomor 1. Yang berikutnya baru akademis. Iya, saya tertarik dengan penghargaan yang didapatkan oleh RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Ini salah satunya pelayanan BPJS terbaik tingkat nasional. Ini apa sih Pak sebenarnya yang dilakukan atau yang lain gitu dari rumah sakit lain sehingga mendapatkan penghargaan ini Pak? Jadi low cost, accessibility terjamin, high quality, dan yang terakhir social responsibility. Sehingga dalam hal ini kemudian para tenaga kesehatan baik medis, perawat maupun yang lain itu bekerja saja sesuai SOP mereka, sesuai standar pedoman klinis mereka, sesuai standar keperawatan mereka, juga kesetaraan dalam hal pemberian pelayanan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pri atas pemaparannya, penyampaiannya yang inspiratif sekali. Terima kasih atas waktunya. Semoga Rumah Sakit Umum Dr. Iskak Tulungagung semakin maju ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.